Oke, jadi sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Nah, pada malam hari ini itu saya baru pulang kerja. Nah, jadi sesuai judul di atas, ini saya akan memberikan informasi dan penjelasan. Mungkin agak gelap ya teman-teman, karena ini malam. Nah, sebelum kita ke pembahasan, jangan lupa untuk like dan subscribe video ini agar channel saya semakin berkembang dan saya selalu bisa memberikan informasi untuk teman-teman. Nah, hari ini tuh udah mulai dingin. Jadi ini Jepang udah mulai dingin karena udah mau musim gugur juga. Apalagi kalau pagi benar-benar dingin. Nah, ini saya akan memberikan informasi tentang bagaimana cara kerja di Jepang, ya kan? Nah, caranya itu ada banyak teman-teman. Ada yang lewat IM negeri swasta ataupun Tokutegino. Nah, jadi buat teman-teman bagi yang mungkin belum punya pengalaman kerja, bisa lewat jalur swasta atau IM. Cuman mungkin kalau IM itu kan tesnya kan berat dibandingkan swasta. Itu emang IM itu lebih berat dan prosedurnya mungkin lebih beda. Nah, tapi kalau Tokutegino itu kita minimal harus punya N4 dan SSW atau skill job desk tertentu. Nah, ini jadi saya mau ngebahas untuk magang ya, atau JISUSE. Jadi ini yang saya alami sendiri. Nah, jadi saya itu magang itu tuh dulu prosesnya itu lewat LPK. Nah, saya itu belajar kurang lebih itu 3 bulan, terus ikut mensetsu. Cuman kalau saya dulu itu hitungannya cepet banget, karena saya itu proses 3 bulan mensetsu dapat job. Setelah itu saya diklat itu 3 bulan lalu terbang. Jadi proses saya itu total kurang lebih itu 8 bulan. Nah, jadi buat teman-teman yang nanya ya, gimana sih cara kerja di Jepang? Jadi jalur ke Jepang itu banyak. Cuman kalau saya sendiri magang, jadi karena ini ranah yang sudah saya alami, jadi saya mau sedikit memberikan informasi. Jadi kalau magang sendiri itu kita itu harus menyelesaikan kontrak selama 3 tahun. Jadi di perusahaan yang sama, beda sama Tokutegino ya. Jadi ini kita sambil lihat pemandangan ya. Jadi buat teman-teman yang baru lulus, saya sarankan sih untuk magang dulu. Tokutegino juga boleh, cuman untuk Tokutegino sendiri minimal kita harus bahasanya itu level N4. Sebenarnya juga proses ke Jepang itu semua bahasa itu harus bisa, cuman ya mungkin sedikit berbeda. Nah, buat teman-teman kalau yang mau ke Jepang, yang mungkin durasinya lebih cepat itu ya mungkin kalau menurut saya sih lewat swasta ya. Cuman swasta sendiri itu tuh kebanyakan jobnya itu genba atau job lapangan ya. Nah, banyak banget job seperti tobi, seperti job saya ini tuh tobi kayak gitu. Cuman buat teman-teman saya sarankan juga di Jepang itu jangan asal pilih job dan jangan punya pikiran yang penting cepat berangkat. Itu kesalahan yang besar. Karena gini, kalau kalian punya pemikiran kayak gitu, itu nanti kedepannya itu yang susah kalian sendiri. Karena misal ini kalian dapat job tobi, nah terus kalian itu harus menyelesaikan selama 3 tahun. Tapi jika teman-teman nggak selesai kontrak selama 3 tahun, itu nanti dipulangkan, itu nanti jadi masalah ketika ingin ke Jepang lagi. Jadi mau nggak mau ketika nanti pulang, kalau pengen ke Jepang lagi itu harus
proses Tokutegino, punya SSW dan N4. Cuman kalau saran saya juga kalau ngambil job Genba itu juga harus siapin mental dan fisiknya, karena Genba itu mungkin adalah iming-iming dengan gaji besar, cuman nggak semua perusahaan di sini tuh gaji sesuai, teman-teman. Kadang juga gajinya itu beda-beda, kadang nggak sesuai sama brosur seperti itu. Nah, magang sendiri itu kalau di Jepang kan 3 tahun ya, tapi nggak tahu karena katanya ada peraturan baru magang itu dirubah. Cuman saya kurang paham dirubahnya jadi apa, karena informasi positifnya juga belum keluar. Ya semoga saja kedepannya itu lebih baik. Nah, buat teman-teman yang kalau mau ke Jepang, usahakan dipikir matang-matang dulu, jangan asal ambil job terus disesuaikan sama kemampuan kita. Kalau kita ibaratnya mampunya di job pertanian ya pertanian, peternakan. Jangan kita basicnya ibaratnya peternakan, kita masuknya Genba, itu nanti kita yang repot sendiri. Seperti itu. Karena benar teman-teman, yang saya katakan ini tuh fakta. Kalau kita kerja asal-asalan, maksudnya asal pilih job, ya ujung-ujungnya kayak gitu. Ntar ujung-ujungnya minta pulang, nggak betah, terus kabur kayak gitu. Untuk magang sendiri, umur itu maksimal itu kurang lebih itu 30 tahun. Jadi saya itu punya temen umurnya itu sekitaran 30 tahun. Jadi saya dulu itu ketemunya dia itu di Senta. Di Senta itu udah di Jepang. Dan umurnya itu segitu. Dan mungkin setahu saya emang magang itu maksimal segitu. Tapi kalau ke Tokutegino itu mungkin bisa lebih. Jadi buat teman-teman yang pengen ke Jepang itu masih ada harapan. Jika umurnya itu mungkin menurut kalian udah terlalu tua, tapi masih bisa, karena umur segitu itu masih bisa kan. Nah, terus ini kita lihat ke depan saja. Nah, untuk menurut saya sih gini teman-teman. Jadi sebenarnya itu saya itu juga bingung mau ngasih solusi apa, karena itu balik lagi ke diri kita masing-masing. Cuman buat teman-teman yang baru lulus atau belum punya pengalaman kerja, menurut saya magang itu bagus. Ya cuman balik lagi itu tadi, jangan asal ambil job. Karena kalau asal ambil job di Jepang itu kesalahan besar, bener. Nanti kalau ketika udah nyampe sini terus dapet jobnya itu nggak sesuai, kalian nggak betah, pengennya pulang, kalau nggak pasti kabur. Hal-hal seperti itu tuh sudah banyak terjadi di Jepang. Nah, sebenarnya kan niatnya teman-teman juga kan kesini tuh pengen memperbaiki ekonomi keluarga, biar bisa nabung, biar bisa usaha. Cuman kalau nyampe terjadi hal seperti itu kan juga nanti ngerepotin orang tua juga kan. Jadi menurut saya ya sebelum terjun langsung ke Jepang itu dipikir matang-matang dulu. Karena di Jepang sendiri itu orangnya keras-keras, apalagi di Genba. Genba itu keras banget. Ya bukan cuman di Genba, mungkin di semua pekerjaan itu kalau kita nggak tahu kan pasti mereka kan juga galak kan, karena mungkin kita nggak tahu kayak gitu. Nah terus biasanya untuk magang sendiri itu biaya itu tergantung LPK sendiri-sendiri ya. Kalau saya dulu itu lewat Fuji Bijak, saya itu total semua itu 22,5 juta. Mungkin sekarang sedikit berbeda mungkin ya, karena pasti ada satu hal lain juga kenapa harganya beda kan. Itu bawah motor nggak lihat ya. Nah buat teman-teman ya seperti itu tadi sih penjelasan dari saya. Karena gini teman-teman,
banyak kasus juga, entah di TikTok ataupun di channel YouTube yang lain, memberikan informasi tersebut. Karena emang udah banyak banget di sini para pekerja migran yang kabur, nggak betah itu banyak karena nggak sesuai dengan pekerjaannya, atau mungkin mereka ngerasa pekerjaannya itu berat, nggak sesuai dengan kemampuan dirinya. Nah seperti itu. Nah, ini saya tadi belanja buat bekal besok. Jadi karena apa, bahan makanan juga udah habis, makanya tadi saya belanja. Nah oke teman-teman, jadi itu tadi informasi yang bisa saya sedikit bagikan buat teman-teman. Jadi buat teman-teman, jika suka dengan konten saya, bisa bantu support dengan cara like dan subscribe dan share ke teman-teman juga. Mungkin informasi ini sedikit membantu. Nah ini anginnya kenceng banget. Oke, jadi terima kasih. Otsukare sama des. Wassalamualaikum.